Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Hadratul mukarramin, ma'asyiral ulama al-fudala, ma'asyiral asatidha al-kurama, bapak-bapak hadirin undangan yang dirahmati oleh Allah dan yang kita muliakan, sahibul bait Bapak Yayan, Pak Yayan, kalau tepangi Pak Yayan. Kalian sedanten keluarganipun, terutama Ananda Rizki lan Ananda Hafid ya. Mugi-mugi Ananda berdua dalam melaksanakan khitan yang hukumnya bagi orang laki-laki adalah wajib, terutama kalau sudah usia baligh. Walaupun khitanan itu diberi nama sunatan dari kalimat sunnah. Itu sunnah karena mengikuti langkah para nabi, tapi bagi orang laki-laki hukumnya wajib bila sudah usia baligh. Mugi-mugi saya dan panjenengan semua yang hadir mendapatkan berkah dari Allah SWT, dan juga yang khitan dijadikan anak yang soleh, berbakti kepada kedua orang tuanya, dan juga taat kepada perintah agamanya. Allahumma amin. Dikatakan sunat tadi itu dari kalimat sunnah, sanna sunnatan, gitu ya. Sanna ya sunnatan, tapi di bahasa Indonesia kan jadi sunatan, gitu ya. Disunat. Dan zaman sekarang orang disunat itu tidak harus khitan, gitu. Duit pun dikorupsi namanya disunat, gitu ya. Apalagi kalau korupsinya 300 triliun, gitu ya. Itu bukan disinat, itu betul-betul dipotong pok, gitu ya. Bapak-bapak hadirin yang dirahmati oleh Allah, kewajiban khitan itu dilakukan sejak zaman Nabi Adam. Menurut Imam Al-Bujairimi, para nabi atau sebagian para nabi itu ada yang ulida mahtunan, dilahirkan dalam keadaan sudah di khitan. Beberapa ya, antara lain Nabi Adam alaihissalam. Terus ada nabi yang tidak tersebut di dalam Al-Quran, namanya Nabi Thith, Nabi Thith. Ada lagi Nabi Nuh, kemudian Nabi Hud, Nabi Lut, itu di khitan. Nabi Musa, Nabi Isa, dan terutama Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Romahtan waktu Asyura, dan ari-arinya sudah dilahirkan itu betul-betul suci begitu, dan beliau lahirnya dalam keadaan sujud. Ini keistimewaan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi ada nabi yang menjadi patokan juga dalam kehidupan umat manusia, terutama umat Islam, adalah Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim itu dikhitan saat usia beliau 80 tahun. Jadi kalau misalnya di sini ada mas-mas belum khitan usia 23, ya masih muda sekali gitu ya. Gak apa-apa khitan. Mungkin ada mu'alaf barangkali gitu ya. Karena apa? Nabi Ibrahim dikhitan usia berapa? 80 tahun. Kalau orang Malang 80 tahun sudah siap-siap masuk liang kubur ini. Beliau baru khitan, begitu ya. Nah, tapi itulah yang dicatat oleh Allah SWT, dan juga para nabi atau orang-orang terdahulu itu usianya sepuh-sepuh. Ada yang sampai 1000 tahun, begitu ya. Ada umatnya Nabi Musa itu beribadah di dalam kitab Riyadhus Shalihin. Umatnya Nabi Musa itu beribadah 500 tahun. Kita 500 tahun sudah jadi apa kita ini ya? Gak jadi apa-apa sudah ya.
tanah sudah habis semua, tulang belulang saja. Begitulah orang zaman dahulu kala. Karena itu kalau Nabi Ibrahim dikhitan usia berapa tadi? 80 tahun, ya masih muda belia. Barangkali begitu ya. Bapak-bapak dan ibu-ibu, kenapa sih kita khususnya orang laki-laki kok dikhitan gitu? Kalau wanita dikhitan menurut mazhab Syafi'i hukumnya sunnah. Tapi ada aturan yang ketat di dalam masalah khitan wanita. Wanita itu kalau tidak dikhitan, naudzubillah min dzalik, itu bisa liar seperti gitu ya. Tapi kalau dikhitan terlalu banyak menyebabkan lemah dalam banyak hal. Begitu ya, terutama sebagai seorang istri. Jadi ada aturan-aturan tertentu yang ketat di dalam khitan wanita dan hukumnya sunnah. Tapi laki-laki beda. Laki-laki itu hukumnya wajib. Kalau pelaksanaan seperti Ananda Rizki atau Ananda Hafid ini kan masih kecil, itu masih sunnah. Hukumnya masih sunnah. Kenapa? Belum balik. Jadi mempersiapkan balik itu ya di khitan terlebih dahulu. Seperti juga Nabi Muhammad SAW, para nabi yang tadi disebutkan. Ya. Nah, kalau anak bayi mau khitan, ini menurut ilmu kedokteran lebih baik usianya 10 hari ke atas. Begitu. Ini sudah muda dan cepat sembuh gitu. Tapi kalau orang kita, orang Indonesia, terutama orang Malang, ini aneh itu ya, khitan bayi. Karena kasihan nanti gak ada yang ngadu katanya gitu ya. Kalau khitan agak besar gini kan lumayan ada yang ngadu. Gitu biasanya ya. Nah, ini animo masyarakat saja ya, biasa di tengah masyarakat ya boleh-boleh saja. Nah, kalau orang laki-laki itu tidak dikhitan, maka sholatnya dikhawatirkan tidak sah karena sulit untuk bersesuci. Begitu. Yang dipotong adalah kulit, nah, yang namanya kulub itu ya. Kulub yang membungkus orang laki-laki ini, tempat kencingnya itu terbungkus, ini gitu ya. Ini dipotong agar tidak ada satupun atau setetes pun air kencing yang mengendap di sela-sela kulub tadi itu. Itulah sebabnya kenapa orang laki-laki itu wajib dikhitan agar memudahkan kalau bersesuci atau ya. Kalau tidak itu bisa sebenarnya. Kalau tidak ya, tapi maksa itu satu ya. Harus dibuka, kulitnya dibuka, kemudian dikasih air. Sangat menyulitkan. Itu pun kalau tidak ada sisa-sisa yang lengket di celah-celah itu ya. Kalau masih lengket di celah-celah, sholatnya tidak sah. Nah, karena itulah maka wajib hukumnya bagi seorang laki-laki untuk berkhitan, terutama tatkala wajib melaksanakan sholat, yaitu umur balik. Lain jadi masalah kadang-kadang orang sudah usia balik, khitannya khitan bayi atau khitannya usia 10 tahun. Ya, itu sudah sempurna balik, tapi sejak balik sampai meninggal dunia, ini kadang-kadang sholatnya setahun cuma 2 kali, Idul Fitri dan Idul Adha. Kan runyam ini. Sudah melaksanakan gimana? Setahun 2 kali. Kapan waktunya? Idul Fitri dan Idul Adha. Gimana itu misalnya? Apa enggak berdosa? Khitannya dapat pahala, setelah khitan dia berdosa. Kenapa? Karena tidak pernah sholat. Ini ada enggak kira-kira ya sekeliling kita di Malang ini ya? Ada apa banyak? Banyak. Subhanallah. Atau paling tidak ya seminggu sekali lah. Apa? Jumatan itu kalau tidak telat ya. Kadang-kadang sudah Jumatan berangkatnya telat. Habis itu dari pekerjaan yang capek. Itu kadang-kadang sholat itu loh. Bingung dia ini. Ada seorang yang datang Jumatan di satu masjid, dia tidak pernah masuk di situ. Ada satu masjid baru masuk. Begitu azan sudah dia masuk. Sudah. Tiba-tiba komat ya. Komat bangun. Loh, sudah komat. Saya baru masuk sudah komat. Akhirnya lapor sama gurunya, Kiai,
itu masjid di situ tuh kayak sesat Kiai. Masjidnya masjid sesat. Masa sholat Jumat udah pakai khutbah. Saya tuh masuk begitu tiba-tiba komat saya langsung berdiri sholat, tidak ada khutbahnya. Ternyata bukan gak ada khutbahnya, orangnya tadi tidur sejak masuk sampai komat dia tidur, dibangunkan temannya bangun. Bukan masjidnya sesat, ya orangnya ini yang sesat. Ada terjadi seperti itu. Mungkin terjadi tidak seperti itu? Mungkin terjadi apa banyak? Nah ini yang jadi masalah. Nah sebenarnya kita sebagai orang tua ya, terutama yang hadirin kan pada tua semua ya, ada yang sudah berkeluarga, ada yang rencana berkeluarga gitu ya, ada yang sudah laku gitu ya, sudah punya tunangan kan laku, ada yang belum laku, yang mudah-mudahan cepat laku. Amin. Oh ini yang belum, yang amin ini termasuk yang belum laku. Ada yang sudah laku tuh pengen nambah lagi ada ya. Oh tambah banyak ini amin. Amin gitu ya. Nah kita ini sebagai orang-orang yang sudah dewasa perlu memberi contoh adik-adik kita, paling tidak siapa? Adik Rizky dan adik Hafid serta anak-anak yang seusianya. Gimana caranya setelah melaksanakan kewajiban khitan begitu balik ya ada sampai mati ini kita tidak akan meninggalkan sholat. Mestinya begitu. Bahkan di dalam kitab fikih diterangkan gimana kalau ada orang ya sakit ini. Kata para ulama, selagi otaknya masih bisa dipakai ini, mikir ini tetap wajib sholat. Walaupun sholat dengan kelopak matanya saja. Kedip. Walaupun hanya begitu saja, berkedip. Tetap wajib sholat. Kecuali kalau ada orang yang koma. Otaknya sudah tidak jalan, tidak bisa. Ya, dia tidak mati-mati. Subhanallah. Nah, di saat itu dia dihukumi orang yang sudah tidak wajib sholat seperti orang pikun. Karena ada kan kadang-kadang orang yang kayak pingsan tapi terus ya koma itu loh namanya koma. Nah, itu sudah memang tidak wajib sampai dia sadar. Kalau dia sadar maka wajib mengqadha sholat yang ditinggalkan. Tapi kalau dia sampai mati maka sudah tidak punya kewajiban. Terus ada yang bertanya kan, gimana kita sebagai ahli warisnya, apakah wajib mengqadhoi keluarga, mengqadhakan atau mengqadhoi keluarga yang sakit seperti itu? Menurut mayoritas para ulama tidak wajib. Karena yang namanya sholat itu kewajiban individu, bukan atau tidak bisa diwakilkan. Beda puasa kalau sakit. Nabi Muhammad SAW ditanya suatu saat, kalau beliau bersabda, menjawab, kalau ada orang yang diantara kalian ini tidak puasa karena sakit, kemudian dia meninggal, belum sempat mengqadha, maka hendaklah keluarganya mengqadhakan atau mengqadha itu boleh. Ya, jadi haji boleh dibadali, gitu ya, boleh digantikan. Terus apa tadi? Puasa boleh digantikan, bayar zakat boleh digantikan, sholat tidak bisa. Sholat itu kedudukan seperti syahadat. Gimana kalau orang ingin masuk Islam syahadatnya diwakili? Sah atau enggak? Enggak sah. Demikian kan sholat enggak bisa. Maka tetap orang itu wajib sholat apapun keadaannya. Bahkan andai kata ada orang di penjara atau diikat begitu ya, diikat ini, di penjara dalam tempat yang tertutup dan di situ dia tidak bisa keluar sehingga mohon maaf sampai berak kencing pun di situ itu. Pakaiannya sudah najis semuanya. Bagaimana? Maka dia tetap sholat dalam keadaan apapun, walaupun dalam keadaan bajunya, pakaiannya najis. Paling tidak namanya sholat hormat waktu. Bahkan andai kata ya, namanya orang ya, dia di penjara, ditelanjangi, telanjang bulat, tapi dia masih punya nyawa, masih punya pikiran, tetap wajib sholat walaupun dalam keadaan telanjang bulat, karena memang bisanya seperti itu. Itu namanya sholatnya hormat waktu. Andai kata suatu saat gitu ya, suatu saat dia ini sembuh yang sakit atau bebas, maka dia baru wajib qadha ya. Tapi kalau misalnya dihukum seperti itu sampai mati,
Sudah, sedangkan dia ini terus melaksanakan sholat hormat waktu, ya subuh waktunya subuh, zuhur waktunya zuhur, demikian dan seterusnya, maka dia tidak wajib mengqadha kalau memang sampai meninggal dunia, baik sakit maupun disiksa dan lain sebagainya. Mungkin kalau di kalangan kita ya disiksa itu nggak seperti berapa ya, tapi zaman para sahabat radhiyallahu taala anhum kalau disiksa ada sampai mati ya. Kan begitu. Mungkin zaman orang-orang tua kita pun demikian, zaman penjajahan ya, penjajahan Belanda. Belum penjajahan Cina loh ini. Kalau Cina kita nggak tahu ya. Kayak PIK itu, PIK 1, bukan PIK, PIK yang di mana Pulau Kapuk itu mau jajah kita itu ya. Naudzubillah min dzalik kalau terjadi. Bapak-bapak, saudara-saudara yang terhormati oleh Allah. Untuk itu saya mengajak kepada diri saya sendiri juga kepada para hadirin. Ayo kita beri contoh anak-anak kita yang baru berani khitan. Ya, itu ceritanya pulang sholat Jumat tiba-tiba minta khitan. Gitu. Ya, luar biasa, permintaan sendiri ya, luar biasa. Berarti memang ya kepingin jadi manusia yang sempurna atau seutuhnya. Loh, panjenengan yang sudah besar ini, panjenengan sudah jadi manusia seutuhnya gitu ya. Tapi jasadnya tinggal akidah dan amaliyahnya. Kalau akidahnya tetap dipegang, ya insya Allah tetap jadi utuh, manusia seutuhnya. Kalau amaliyahnya yaitu ibadahnya, khususnya sholat, insya Allah akan seterusnya menjadi manusia seutuhnya. Tapi kalau setengah-setengah, jasadnya sudah dipenuhi, makannya dipenuhi, sakan, sandang, pangan sudah dipenuhi, tapi sholatnya enggak dipenuhi. Lain namanya manusia setengah apa? Dewa, bukan setengah gila mungkin ya. Manusia setengah gila, bukan setengah dewa ya. Tapi manusia setengah gila. Kenapa saya katakan setengah gila? Iya, karena orang gila itu tidak wajib sholat, gitu loh. Lalu panjenengan atau kita-kita ini yang tidak gila kok tidak mau sholat, kan hukumnya setengah gila kan? Ya, karena itu mari menjadi manusia seutuhnya. Kita tetap berpegang teguh dengan agama kita, ibadah kita penuhi. Insya Allah suatu saat kita mempunyai anak. Nah, kalau masih belum menikah atau mempunyai cucu, kalau sudah punya mantu ya, nanti kecil, insya Allah mereka akan senang melihat kita, sehingga di saat waktunya khitan mereka tiba-tiba minta sendiri, Pak, Bu, gitu ya. Nek, kakek saya kepingin khitan biar saya menjadi manusia seutuhnya daripada manusia setengah gila gitu ya. Bapak-bapak, saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah, terutama pada keluarga Bapak Yayan dan juga Ananda Rizky dan Andana Hafid. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan apa yang panjenengan harapkan terpenuhi, dan juga acara malam hari ini baca sholawat bisa memberikan berkah kita, berkah rumah tangga dari Bapak Yayan serta Ananda Rizky dan Hafid. Begitu yang dapat saya sampaikan. Hadza wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan katsiran matullah. Mugi-mugi napa sing didhawuhaken beliau saged manfaat dumateng kita sedaya. Amin ya rabbal alamin. Mugi barokah suratul Fatihah Kyai dhateng almarhum ingkang lebih sedo almarhum Bapak Agus, dan barokah Fatihah dhateng kesembuhan